Gua kemarin tau nggak lo? Heeh. Gua nih di satu tempat keramaian wisata, gua nabrak beca. Karena gua ngikutin jalanan gua pikir kan nggak ada yang mengaling, katanya tukang beca nongkrong di situ, bangsat gak coba? Waduh, suasananya enak juga ini ya. Iya, misalnya gue nyari tempat buat ngobrol kita, katanya gue juga tertarik tuh mau obrolan tentang cerita tunanetra yang lo pengen bahas tuh. Lu kayaknya demen banget lah pas udah tahu cerita tunanetra lu. Ya setidaknya gue dulu juga saat gue Lu bakal jadi calon tunanetra kali ya? bang, ya enggak lah, jangan sampai lah. Oh iyalah, jangan. Kalau lu buta juga siapa yang membawa gua untuk cerita, Enggak, gue dulu sebenarnya gue dari dulu tuh tertarik sama cerita tunanetra itu. Kan gue sempet kan nganterin lo, nemenin lo minta tolong anterin temenin sini ke teman-teman lo tunanetra. Gue lihat tuh tunanetra tuh kayaknya kok happy banget. gitu ya. Kok gue bilang Kok bisa gitu ya? bisa senyum-senyum, ibaratnya kalau ngomong kayak nggak ada filternya, nggak pakai ayakan lah kalau bahasa Betawinya itu. Kata gue, wih, Iya, walaupun nggak pakai ayakan, kita nggak pakai filter, ya gimana sih ya, namanya kita udah senasib tuh, sesama tunanetra tuh cerita gitu ya, walaupun dia bilang apa itu nggak jadi masalah gitu, ibaratnya nggak saling ketersinggungan, gitu. iya makanya gue pas lo nyari gue bilang gue pengen bikin konten tentang cerita tunanetra. Wih, kata gue menarik juga, gue sambil pengen tahu juga tuh. Berarti mungkin ya banyak juga orang yang pengen tahu juga cerita-cerita tentang tunanetra itu ya. Karena gue sendiri melihat kok kadang gue lihat kok sama tunanetra lagi pas lo ajak pengajian-pengajian lo. Mantap ya. Itu tuh gue bilang, wih, kok happy banget. Tapi kadang-kadang gue kan dalam hati gue pengen, ya maaf, gue pengen ketawa kalau jalan pada berbaris sama. Heeh. Itulah kelebihan ya, maksudnya bukan kelebihannya, itulah salah satu kekompakan tunanetra, ya kan. Tunanetra aja bisa kompak loh, masa yang lihat malah malah nggak pada kompak sih. Nah itu dia tuh ya. Coba tunanetra berbaris jalan, ya kan. Pernah waktu itu gue ngikut event ya, event apa itu ya, event salah satu pengajian ya di Monas ya. Nah, ya Ya ya. gimana tuh. Itu, anak gue tuh yang jadi kepala kereta. Jadi gue bikin bikin kereta-keretaan udah kayak KRL tau nggak lu. Buset. Buset, tunanetra berjejer, ada kali itu tunanetra 100 orang. Itu jalan bareng, gue dikawal tuh sama salah satu apa namanya, LSM ya, LSM apa namanya itu kalau gitu ya? Ya itulah pokoknya lah. Ya pokoknya itulah ya, gue dikawal, "Awas minggir!" Buset. Gue di situ merasa besar. Buset, gue tunanetra tapi gue dikawal ini menuju ke ring 1 ya enggak. Di ring 1 itu, wah banyak artis-artis ternama pada saat itu ya. Wah tunanetra. Mungkin kalau dibuka masih ada kali itu, apa namanya, di apa itu, Dokumentasi. dokumentasinya gitu kalau mau dibuka tuh. Tunanetra berjejer itulah. Jadi walaupun mereka, Punya tidak kekurangan ya. punya kekurangan, tidak melihat, tapi mereka bisa saling bergandeng tangan. Iya loh, Oh. kadang-kadang sampai gua nggak habis pikir tuh candaannya itu lo bikin gua yang kayak gini ya, buset, kok bisa ya gue kayak gini kok murung malah, yang ibaratnya yang Gitu. awas kayak gini malah murung Jadi malah. kebahagiaan seseorang itu tidak bisa diukur dengan kekurangan seseorang itu juga. Orang yang mempunyai kekurangan belum tentu dia tidak bahagia, dan orang yang tidak, apa namanya, orang yang mempunyai kekurangan belum tentu tidak bahagia. Orang yang punya kelebihan pun, ya kelebihan itu banyak banyak hal lah ya. Dia cukup materi, ya kan, mata yang awas, bisa bawa mobil ke sana kemari. Apakah dia menjamin itu orang yang bahagia? Belum tentu. Walaupun dia tunanetra dengan sebatang tongkat putih, ya kan, dengan ibaratnya resiko dia kadang lagi jalan kejeblos got, kepentok tiang listrik, itu pernah gue rasain gue. Tapi, gue kepentok tiang listrik, sama temen gue malah ketawa gitu, wah. Tapi maaf nih, Iya, Om Sel, gue mau nanya nih, kok oh, kayak gitu kan kadang-kadang ya gue sendiri refleks ya, ketawa kayak gini. Itu tuh sakit gimana ya, apa tunanetra sakit hati oh atau enggak, itulah. Jadi kita nggak pernah ibaratnya diketawain orang, nggak pernah sakit hati kita. Itu memang udah kenyataan gitu loh. Jadi seorang tunanetra itu udah bener-bener merasakan bahwa, tunanetra itu udah menyatu dengan jiwanya. Tapi ada sih, minoritas tunanetra yang mungkin, di sini, tunanetra yang mungkin tidak pernah mengalami pendidikan. Nah, ya kan?
Lu mau tahu nggak? Iya, tunanetra kan ada pendidikan juga kan? Lu kira tunanetra itu nggak sekolah, ya kan? Ada SLB Oh, juga. ada SLBA, SLBB. Oh, gue baru tahu ya. Nah, iya, kalau kalau soalan lu gua nggak tahu dah. Yang tahu gua tahu ada SLBA itu untuk tunanetra, SLBB untuk tunawicara, ya kan? SLBC itu untuk keterbelakangan mental. Kalau lu SLB apa lu ya? Soalnya lu rada budeg. Aduh, Itu gua nggak tahu deh lu. SLB apa tuh yang buat orang budeg gua nggak tahu tuh. kepala gue gatel nih Om Sel nih kalau. Tuh lu dikutuin kali tuh. Dikutuin lu. Nah, gua jadi pengen tahu tuh kayak gitu. Gua sendiri pun kadang-kadang gue mikir, wih, gua iri juga, tapi kok gua ngiri sama tunanetra. Gua bilang kok ngobrolnya ininya bahkan lagi gue liatin main gaple, wih, bisa main gaple. Bisa lo catur, gaplek, bisa Buset. tunanetra itu. Tapi gua denger omongan lu iri, gua pernah punya cerita juga tuh. Apa tuh? Ada cerita tuh. Lu bilang kan lu iri sama kebahagiaan tunanetra, ke-happy-an tunanetra kan? Iya, iya, iya. Nah, gua pernah punya, ya gua kan di rumah buka terapi ya. Terapi gitu kan. Ya nanti lah kalau mau tahu gua terapi apa, gua buka terapi. Salah satu pasien terapi gue tuh bilang gini, Mhm. eee, "Om Marcel, ya saya iri Om Marcel." "Iri kenapa lu, Om? Iri kenapa?" Gitu. "Iya, Om Marcel nggak kemana-mana, cuma diam di rumah, tapi bisa ngidupin anak, anak-anak Om Marcel, istri-istri Om Marcel." Gue bilang istri-istri ya? Ya emang istri gue lebih dari satu sih ya Ya kan? kan tadi Iya. kan gue komen Om. Oh ya entar dulu, biarin aja itu, gitu kan. Akhirnya gue emang selalu bilang sih, gue nggak pernah menutupi anak-anak gue, istri-istri gue gitu kan. Wah, di rumah aja, tanpa kemana-mana kok bisa gitu kan. Saya pengen nih kayak Om Marcel loh, nggak tanpa bekerja ke sono kemari tapi punya rezeki. Mau Om, ya kayak gitu kan. Mau Mau Om, mau loh, kayak gue sih. mau Om ke saya Om, Om mau. Mau serius? Ya, oke. Mata Om congkel pindahin ke mata saya. Mata saya yang buta ini buat Om, mau nggak? Nggak mau dia, ya kan? Nggak mau dia. Loh, kok nggak mau? Tadi katanya mau kayak saya. Ya nggak mau lah saya mau kayak Om Marsha tapi ngelihat, ya nggak bisa. Ya kan, Allah sudah menggariskan, hidup seseorang, dia diberikan sekarang Om kerja bawa motor nggak? Bawa. Kerjanya di mana? Sono di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oh gitu? Iya. Lah sekarang saya disuruh bawa motor bisa nggak? Nggak bisa kan. Nah, saya disuruh bekerja, Om kerjanya apa? Gue bilang. Om di produksi. Produksi apa, bikin apa, peleburan besi. Lah, sekarang tunanetra suruh melebur besi, besi bisa nggak? Nggak bisa. Nah, saya dikasih mijit dan Om pagi-pagi harus berangkat kerja. Gajian mijit sama saya, ngasih saya. Iya nggak? Lah saya yang di rumah aja. Kalau Om mau kayak saya penghasilannya, butain dulu mata Om. Buset, Kagak mau, Bro. kejam juga lu ngomongnya kayak gitu. Ya itu kan kenyataan, realita. Iya nggak? Nah, gua ngomong gitu salah nggak sebenarnya sama orang? Enggak kan? Salah dong, kan Tuh. kadang kan gua ya namanya kita ya namanya kita hidup ya bisa melihat, ya kadang kita iri dengan begini begini begini, nggak ada puasnya lah ya. Oh iya, manusia sifatnya kan serakah, Bro. Gitu, berarti makanya gua bilang dari tunanetra itu keceriaan itu dia ya ibaratnya kalau sampai ngumpul tuh kok kayak happy banget, bahkan ya maaf-maaf nih ya, gua denger dari temen lo itu kalau lo lagi bercanda itu kata gua kayak agak ada filternya sama sekali, gua aja sampai gua ketawa memang gua kerjanya, tapi gua ngeliat segitunya gua bilang, "Ini lu mungkin lu inget deh gue Ya, ngajarin lo ngaji itu." sebenarnya untuk sesama tunanetra itu merasa ya senasib lah ya. Jadi saling menghina, saling mengenyek gitu kan. Saling ya ngatain satu sama lain gitu kan. Itu udah satu hal yang biasa. Dulu ya hidup di salah satu asrama ya, SLBA. Itu di sekolah SMP. Itu kita lagi jalan, kadang-kadang kan kita suka meleng juga, tabrakan tuh, aduh, "Bangsat lu, buta lu ya? Lu juga buta kan?" Nah, kayak gitu kan. Itu tabrakan gitu loh. Itu tapi ada yang bikin gua ngenes, Bro. Apa tuh? Kalau tabrakan sama cewek kadang sampai jatuh duduk. Kalau kita laki-lakian lebih kuat tenaganya kan. Aduh, gue suka kasih yang gue. Kadang-kadang gue liat orang buta kalau begitu, "Lah, lu buta ya?" "Lah, Lu buta apa? itu," gue bilang, waduh, kata gue ngetawain orang, gua agak enak, tapi gue kayak happy-happy aja gitu, tunanetra-tunanetra itu ya.
Iyalah makanya di situ. Jadi kita udah merasa senasib, jadi biasa aja udah, Berarti nggak ada rasa saling menghina itu, nggak berarti ada, tunanetra itu benar-benar sudah ikhlas dengan kegelapan dalam hidup ya? gitu. Walaupun gelap dalam hidup tapi nggak mau gelap dalam ya dunianya ya? Ya iyalah, hidup boleh gelap ya nggak, semangat tetap terang. Hadir. Gitu. Dipotong nih taruh di TikTok langsung beuh. Tapi ibaratnya gini ya, apa namanya, ya ada kan dulu ya, apa tuh, terbit gelap, apa, datang gelap terbitlah terang, ada kan? Waduh, gua Nah, lupa. tapi untuk tunanetra kayaknya kalau dia udah gelap ya seumur hidup gelap lah. Apakah tunanetra itu bakal dia bisa melihat lagi? Ya kayaknya enggak sih. Tapi hidup gue sih nggak pernah gue merasa gue itu orang buta, gue nggak pernah loh. Tapi lu sempet nggak sih, kan lu nggak dari lahir nih ya, nggak dari Mhm. lahir. Lu sempet nggak sih lu pengen berobat, pengen banget lu ngelihat kembali dunia? Ya saat awal-awal dulu, apa namanya ya, ketunanetraan melanda hidup gua, cielah bahasa gua mantap kan ya. Ketunanetraan melanda hidup gua tuh, ya Gua gua nggak sempet ngerokok dulu ah. gua sempet, apa namanya, berpikir bahwa, masa sih dari gua ngelihat gua jadi nggak ngelihat, itu gua sempet sih. Ya nyokap gua sama bokap gua juga ibaratnya sempat berusaha untuk supaya gua bisa kembali ngelihat lagi, awalnya ngelihat orang tua mana sih yang tega ngelihat anaknya Iya, dari ngeliat menjadi orang buta. betul. Ya itu udah cukup berusaha lah, ke sana dan kemari. Kalau kata orang Betawi, kebetulan gua orang Betawi kan. Kalau kata orang Betawi itu, "Lu tong udah habis kebun sebelah lu gua obatin, tapi mata lu nggak sembuh-sembuh." Sampai akhirnya gua bilang, "Eh udahlah biarin lah, ya saya seperti ini." Orang tua nangis, kenapa? Sedih dia melihat anaknya, udah lebih dulu ikhlas menerima gitu ketimbang orang tua, gitu bro. Iya. Ini benar-benar berkesan gua nih dengan si hewan ini. Gua mau nanya nih Omsel, Apa tuh? nanya nih, nah kalau tunanetra itu selain dari pendidikan SLB itu ada lagi nggak sih pendidikan lain sih kayak kalau kayak orang awas kayak gua gini kan ada SMP, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Tapi lu bodo amat sih ya, sekolah lu nyampe di mana sih? Ibaratnya sampai nggak tahu tunanetra itu berpendidikan. Iya kan namanya gua nanya. Iya, enggak maksud gua pengetahuan lu jadi bodoh banget gitu loh. Maksudnya lu nggak sampai nggak tahu tunanetra itu ada yang sarjana, Oh ada? banyak lah. Guru gua aja, gua punya guru, Tunanetra? nama tunanetra namanya Pak Jaki Mubarak. Dia lulusan UGM loh, Oh, lulusan UGM, sastra Inggris. lah Oh, lah itu kuliahnya gabung atau emang ada khusus tuh? kalau kuliah gabung, kita bisa integrasi. Oh gabung? Kita kan cuman nggak bisa ngelihat bacaan buku, tapi kan kita punya huruf braille, Bro. Kita bisa, apa namanya, didikte, kita tulis, ya kan? Soalnya kan gua nanya makanya kan gua pengen tahu gitu loh. Enggak, gue merasa lu itu bodoh banget sampai tunanetra tuh ada yang SMP, SMA, sekolah nggak, lah tunanetra SMP, SMA, kuliah, sarjana. Mungkin bukan gua aja yang nggak tahu Bang. Ya sebagian kecil aja, berarti lu awam banget sama orang-orang punya kekurangan. Iya. Ya lu jangan, wah lu bergaulnya jangan di sat satu apa, lingkungan aja. Iya makanya apa ada tingkatan lain tuh kalau kayak tunanetra tuh ada pendidikan wajibnya tuh apa sih? Oh nggak ada. Kayak disabilitas ya jatuhnya disabilitas ya? Difabilitas ya? Difabilitas itu pendidikan, ya yang beda kita pada saat kita di SD, SMP, SMA itu kita punya guru OM. Apa tuh OM? Nah, geblek lagi lu kan. Nah, kan gua nanya Omsel. Oh iya, OM itu orientasi mobilitas. Tunanetra yang baru keluar dari hutan, bukan dari hutan ya, Dari hutan, ini rata Tarzan. tunanetra yang baru keluar dari kampung, ibaratnya yang tunanetra yang tadinya hidupnya keterbelakangan, diumpetin sama orang tuanya. Ada loh tunanetra yang diumpetin orang tua tuh ada. Orang tua malu punya anak tunanetra, ada loh orang tua yang malu. Iya pasti ada ya. Ya. Nah, orang tua yang malu mempunyai anak cacat tuh ada, gitu. Nah, jadi dia baru keluar dari situ. Dan dia di sekolahan itu dididik untuk pinter orientasi mobilitas, orientasi mengenal lingkungan, mobilitas dia harus berjalan dengan tongkat. Itu ada pelatihannya.
Coba deh kalau lu nemuin tunanetra naik kereta sendiri, naik bis sendiri, ya memang tunanetra itu nggak terlepas dari bantuan orang, "Mau kemana Om?" "Oh saya mau ke Jogja nih." "Oh ya udah, naik bis ini." Ya udah dianterin, ya kan? Tapi kalau ngomongin kayak gitu tuh gue pengen nanya, ada nih kayak gue ini ya, ya gue baru tahu juga di saat-saat kapan gue lupa tuh gue, kan di trotoar tuh ada tuh kayak tanda-tanda ini nih, ternyata itu untuk tunanetra berjalan ya, ada di trotoar itu ada Iya, nah itulah kadang-kadang aduh gue juga bingung ya, itu kan ada tuh ya namanya apa gue juga lupa tuh, sebenarnya ada namanya tuh, keterbatasan gue juga tuh, sorry gue lupa tuh track tunanetra berjalan tuh. iya gue kadang-kadang tuh ngeliat, ih padahal sama pemerintah sudah dikasih, tapi ya sama pedagang kaki lima ditutup. Gua kemarin tau nggak lo, Heeh. gua nih di satu tempat keramaian wisata gua nabrak beca. Karena gua ngikutin jalanan gua pikir kan nggak ada yang mengaling, ya katanya tukang beca nongkrong di situ, bangsat gak coba? Iya kan? Lah kalau kayak gitu salah siapa itu ya? Ya salah tukang beca, kan dia udah tahu itu jalanan orang yang nggak punya mata kan. Kenapa dia nongkrong di trek itu? Salah nggak coba? Salah lah. Salah ya? Nah, boleh dia nongkrong di situ tapi dia lihat, oh ada yang punya jalanan. Tunanetra tuh kayak KRL juga punya jalanan khusus ya? Iya, Kan nggak boleh ada yang ganggu. makanya gue kadang-kadang kan udah dikasih fasilitas sama pemerintah, ya ini kadang-kadang fasilitas doang ya, tapi bener-bener tidak diterapkan di kedisiplinannya ya, padahal itu membantu banget Ya, buat tunanetra ya. jadi sangat membantu lah. Tunanetra kan berjalan dengan perasaan. Makanya pemerintah membuat trek jalanan tunanetra di trotoar-trotoar, fasilitas umum, di bandara, di terminal, ya kan? Tempat-tempat wisata atau di stasiun kereta. Itu udah dibuat jalur itu. Tapi kenapa kadang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tuh nongkrong di situ. Pedagang kaki lima main gelar aja dagangan di situ, ya jangan salahin tunanetra kalau dagangan diinjek-injek. Iya juga. Ya kan kita nggak sengaja. Kalau ya mungkin apa namanya ya, kalau aparat-aparat pamong praja yang ngusir mereka, wajar lah. Kalau tunanetra kan kagak pakai ngusir, "Minggir Bang, gua mau lewat." Enggak, main injek aja dagangan orang kuprak-kuprak, iya enggak? Gitu. Bener Iya. bener. Udah segitu aja. Gua ini dulu lah, nanti kita lanjutkan kembali, oke? Oh, Iya, gitu. Nanti banyak lagi cerita lagi, gua ceritain lagi, oke? siap Om Sel. Oke.